Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Naisha Ningsi Pratiwi dengan NPM 251000077. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai beberapa materi terkait dengan kewarganegaraan. Pada materi pertama terdapat judul Paradigma Baru dalam Perkembangan Komunikasi Masyarakat Dunia menghadapi isu post-truth. Yang pertama ada false connection. False connection ini di mana ketika foto ataupun video ataupun caption dan judul berita itu tidak sesuai dengan berita yang sebenarnya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Dan yang kedua ada manipulated content, yaitu konten yang telah diubah atau diedit seperti foto videonya tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Dan yang ketiga ada misleading content, yaitu informasi yang disajikan secara menyesatkan meskipun sebagian datanya merupakan data yang benar. Dan ada fabricate content, yaitu konten yang sepenuhnya dibuat-buat. Dan ada sponsor konten, yaitu konten yang konten berbayar ataupun iklan berbayar yang dibuat menyerupai berita atau informasi netral akan tetapi aslinya memihak pada pihak tertentu. Dan ada false context, yaitu informasi, gambar, ataupun video yang sebenarnya digunakan dalam konteks yang salah. Akibatnya terdapat informasi yang menyesatkan. Yang selanjutnya ada imposter content, yaitu konten yang berpura-pura berasal dari sumber resmi atau tokoh terkenal. Selanjutnya ada satir atau parodi, yaitu konten humor yang berupa sindiran ataupun lelucon. Dan selanjutnya ada propaganda. Propaganda adalah informasi yang disebarkan secara sistematis dan mempengaruhi opini, sikap, ataupun perilaku publik. Dan yang terakhir ada error. Error adalah kesalahan informasi yang tidak ada unsur kesengajaan. Selanjutnya yaitu materi tentang warga negara, hak dan kewajiban. Warga negara adalah orang yang resmi menjadi bagian dari suatu negara, baik kelahiran maupun proses perwarganegaraan. Status kewarganegaraan ini memberikan seseorang identitas hukum, sekaligus hubungan timbal balik dengan negaranya, yaitu berupa hak dan kewajiban. Warga negara dapat diperoleh berdasarkan tempat lahir, keturunan, pendaftaran, naturalisasi, atau karena perubahan wilayah negara. Dalam kenyataannya juga ada juga masalah kewarganegaraan seperti memiliki dua kewarganegaraan atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Di Indonesia ketentuannya tentang warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara, tentu setiap orang memiliki berbagai hak, seperti diperlakukan sama di mata hukum, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bebas berpendapat, dan berserikat, bebas memeluk agama, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, hak-hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban, seperti membela negara, menaati hukum, dan ikut pendidikan dasar. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya. Negara wajib menjamin kebebasan beragama, menyelenggarakan dan membiayai pendidikan, memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, serta melindungi kelompok masyarakat. Selanjutnya ada materi negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat dengan alat-alat pelengkapannya sekalipun dengan menggunakan paksaan. Konstitusi adalah pedoman utama dalam membentuk dan menjalankan negara. Konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang memegangnya, serta hubungan antara negara dan warganya. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, sikap saling menghargai, dan tanggung jawab. Melalui pendidikan ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi secara aktif dan bijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada materi mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Rakyat diberi kebebasan untuk berpendapat, tetapi tetap harus menghormati. Dan keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Materi mengenai reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Reformasi merupakan masa perubahan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis, terbuka, dan adil. Salah satu fokus utama dalam reformasi ini yaitu memperkuat penegakan hak asasi manusia sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang setara. Penegakan hukum asasi manusia ini dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui reformasi diharapkan negara mampu menciptakan kehidupan yang lebih adil dan menghormati hak setiap orang. Selanjutnya ada materi mengenai bela negara. Bela negara adalah sikap ataupun tindakan warga negaranya untuk mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman. Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata, akan tetapi bela negara dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti mentaati hukum, selalu menghargai pendapat, menjaga persatuan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui bela negara, warga dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan bangsa. Sikap ini penting untuk menciptakan negara yang aman, kuat, dan bersatu. Selanjutnya ada materi tentang etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moralitas adalah sikap dan nilai yang membantu kita bersikap baik dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moralitas penting agar setiap orang bisa saling menghargai, saling menjaga, bersikap jujur, dan tidak semena-mena saat menggunakan hak maupun menjalankan kewajiban. Dengan menjunjung etika moralitas, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan lebih sehat dan adil. Hal ini membuat kehidupan berbangsa dan bernegara terasa lebih tertib, aman, dan harmonis. Materi selanjutnya yaitu ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat negaranya sebagai satu kesatuan. Walaupun Indonesia terdapat banyak perbedaan, yaitu perbedaan suku, budaya, dan lain macam sebagainya, semuanya tetap satu dan saling terhubung. Dengan wawasan ini kita diajak untuk lebih menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan tidak mementingkan diri sendiri ataupun kelompok, tapi lebih memikirkan kepentingan bersama. Latar belakang wawasan Nusantara. Lahirnya wawasan Nusantara karena Indonesia sangat beragam dan wilayahnya luas. Kalau perbedaan ini tidak disikapi dengan cara pandang yang sama, bisa menimbulkan perpecahan karena dibutuhkan pemahaman bersama agar bangsa Indonesia tetap bersatu. Selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan. Artinya seluruh wilayah, rakyat, dan kepentingan bangsa dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara meliputi wilayah Indonesia, rakyat Indonesia, serta nilai dasar bangsa seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada tujuan dari wawasan Nusantara adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan bangsa, dan menciptakan kehidupan bernegara yang aman, rukun, dan sejahtera. Materi selanjutnya adalah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberi arah tentang bagaimana masyarakat bersikap, berpikir, dan bertindak agar kehidupan bersama berjalan dengan baik. Nilai-nilai dalam filsafat Pancasila menekankan sikap beriman, menghargai sesama manusia, menjaga persatuan, menyelesaikan persoalan secara musyawarah, serta berusaha menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai ini menjadi pegangan agar bangsa Indonesia tetap rukun dan seimbang di tengah perbedaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.